Kesempatan yang sangat luar biasa. Kita di sini bisa bertemu langsung dengan sutradara dan produser Mbak Ucu Agustin yang membuat film yang sangat luar biasa, yang menginspirasi, yang memotivasi kita bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, bukan untuk diratapi, tapi untuk lebih semangat lagi. Dan indahnya persahabatan, luar biasa, walaupun jarak membentang jauh, tetap bersahabat. Apalagi kita yang dekat ya, harus lebih erat lagi tentunya persahabatannya. Oke, saya rasa waktu untuk mengisi angketnya sudah selesai. Sama yang seperti yang tadi ya, jadi mungkin bisa lebih cepat pengerjaannya. Baiklah, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Acara yang ke-6 yaitu diskusi, tanya jawab, dan kuis. Ada satu orang yang sudah bergabung bersama kita, yaitu Ibu Hani Nurfadilah, Ibu Guru kelas 2 dari SDN Pabuaran 1, yang inspiratif, kreatif, dan inovatif. Dan Ibu Hani akan bertindak sebagai moderator untuk sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Bu Hani ini belum lama mengikuti BIMTEK, guru pembimbing khusus yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, yaitu tahun 2000. Tepatnya pada bulan November 2020 ya, Bu Hani ya. Ya, kepada Bu Hani, boleh saya dengar suaranya dulu, Bu Hani. Selamat pagi. Iya, terima kasih untuk Ibu Suhar. Selamat pagi semuanya. Baik, karena Bu Hani sudah siap sebagai moderator, maka saya serahkan acara ini kepada beliau. Kepada Ibu Hani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan para peserta semuanya. Terima kasih telah hadir di acara diskusi film Sejauh Ku Melangkah. Nah, di sini saya sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk sama-sama berdiskusi dan nobar film Sejauh Ku Melangkah. Dan saya rasa kesempatan Sejauh Ku Melangkah dan saya rasa berdiskusi nobar film ini Sejauh Ku Melangkah sangat menarik dalam rangkaian dan temu inklusi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang tema edukasi karakter inklusi. Bisa dilihat ya. Yang kedua, apa itu pendidikan inklusi? Dan yang ketiga, bagaimana menciptakan pendidikan dan masyarakat yang ramah ABK. Seberapa pentingnya pendidikan bagi setiap anak? Pentingnya pendidikan bagi setiap anak adalah suatu hal yang amat esensial dalam perkembangan menuju kedewasaannya. Pendidikan secara langsung merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kemajuan kehidupan sosial. Pentingnya pendidikan bagi anak sebagai suatu usaha untuk memberikan bekal pada anak, agar ia pada suatu ketika dalam hidupnya dapat berdiri dan dapat memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya. Pendidikan yang utama pada dasarnya adalah penanaman nilai-nilai akhlak yang berfungsi ke dalam jiwa anak sejak kecil hingga menjadi dewasa, sehingga dalam menghadapi kehidupannya di tengah masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan. Melalui pendidikan pula, anak nantinya berhasil memecahkan segala persoalan yang ia hadapi, maka ia akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru yang akan bermanfaat di dalam perjalanan hidupnya. Ada beberapa alasan pentingnya pendidikan. Yang pertama, memberikan pengetahuan. Pendidikan memberikan banyak pengetahuan tentang berbagai hal. Pendidikan juga dapat memberikan pandangan bagi kehidupan anak ke depannya dan membantu membentuk sudut pandang kehidupan. Yang kedua, untuk karir atau pekerjaan. Sebagai bekal anak untuk ke depan, bahwa dengan berpendidikan akan mudah mendapat pekerjaan. Yang ketiga, membangun karakter. Karena tidak hanya memberi pengetahuan, akan tetapi mengajarkan sopan santun dan hal-hal yang benar, pendidikan juga memupuk menjadi individu dewasa, individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup, dan pendidikan yang baik akan membuat lebih manusiawi. Yang keempat, memberikan pencerahan.
Pendidikan Ada kan? menghapuskan pemikiran yang salah dalam benak, membantu memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berada di sekitar kita agar tidak kebingungan. Pendidikan mampu mengobarkan api semangat dalam diri, semangat untuk mencari hal-hal yang belum diketahui, semangat bertanya, semangat dalam menjalani kehidupan. Maka, pendidikan mampu memberi pencerahan bagi anak, membantu kemajuan bangsa. Pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena masa depan bangsa aman di tangan masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Apalagi di zaman globalisasi ini, di mana munculnya berbagai gejala serta masalah yang menuntut berpikir secara global, di era globalisasi ini, umat manusia dituntut menggantikan pola-pola berpikir yang bersifat nasional semata-mata kepada pola berpikir yang bercakupan dunia, bermoral tinggi, dan berakhlak mulia. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler seperti SD, SMP, SMP maupun SMK sederajat. Pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi, membangun karakter, nilai, dan norma peserta didik. Bagaimana menciptakan pendidikan dan masyarakat yang ramah ABK? Yang pertama, masyarakat harus mengetahui dan memahami definisi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, masyarakat juga harus mengetahui jenis-jenis ABK seperti ABK fisik, non-fisik, dan berdasarkan IQ. Kemudian yang ketiga, masyarakat harus membantu agar ABK aktif dan bahagia dan memahami kondisinya serta selalu mendukung. Sekian penjelasan tentang edukasi. Oke, itu sedikit tentang tema kita hari ini. Film ini sangat menarik karena menceritakan dialog antara difabel di Indonesia dan Amerika dan telah mendapatkan Piala Citra Dokumen Pendek Festival Film Indonesia 2019. Selamat untuk teman-teman Mbak Mila dan Mbak Ucu yang telah mendapatkannya. Nanti ketika ada pertanyaan bisa di chat ya. Nanti dipilih oleh panitia. Chatnya nanti sembari kita menunggu pertanyaannya, kita mengundang narasumber kita hari ini yaitu Mbak Ucu Agustin. Selamat datang Mbak. Yang kedua yaitu Kak Andrea. Kak Dea ya bisa dipanggil. Kak Andrea Carla Dermawan. Selamat datang Kak Dea. Yang ketiga yaitu Kak Indri Alivia Salsabila. Kak Sabila, selamat datang. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sesuai diskusi, saya sedikit menanya ke Mbak Ucu ya. Apa motivasi ketika membuat film seperti ini? Dan apa tantangannya yang ketika membuat film seperti ini? Film Sejauh Melangkah. Selamat pagi semuanya, teman-teman di SD Pabuaran Bogor. Mbak Suharyani, terima kasih untuk memberikan pengantar tadi. Juga Mbak Hani, serta inisiatif untuk memutar film ini untuk teman-teman. Saya malah justru pengen tahu banyak nih tentang SD Pabuaran, kayak apa namanya, ini banyak banyak partisipan yang hadir di Zoom ini anak-anak kelas berapa aja,
supaya kita nyesuaiin bahasanya gitu, Mbak Hani, Bu Suhar. Tadi juga ada kepala sekolah. Iya. Di sini ada beberapa peserta dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah partisipasinya luar biasa ya. Sampai banyak. Terus ada kepada Bapak Ibu guru dari SD Negeri Pabuaran 1, ada saya, ada Bu Suhar, dan ada Koryandik juga dari Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Iya. Wah, lengkap ya, terima kasih. Iya. Jadi senang sekali untuk pengajaran dari dini ya, anak-anak semoga bisa paham nih tadi nontonnya apa. Ini ada Kak Dea, ada Kak Salsa. Ini aku namanya Ucu. Katanya sutradara apa sih gitu. Nah, sutradara itu adalah yang menyutradarai. Itu dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris namanya direktur ya. Kalau bahasa Indonesianya nih, saya dia menyesuaikan bahasanya supaya anak-anak ngerti ya. Gitu. Kalau director itu artinya tuh yang ngedirect, yang mengarahkan gitu, teman-teman atau ya para teman-teman di kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya yang mengarahkan filmnya. Dalam artian membuat riset, membuat penelitian, kayak bagaimana ceritanya, terus ketemu sama Kak Dea, ketemu sama Kak Salsa, dan lalu bikin film ini gitu. Nanti tuh kalau di film ada tim produksi gitu. Nah, sekarang kalau menjawab pertanyaan Bu Hani, bagaimana idenya gitu? Ya idenya ketika ketemu dengan Kak Dea. Terus Kak Dea memperkenalkan aku ke Kak Salsa gitu. Terus karena Kak Dea sama Kak Salsa waktu itu umurnya tuh masih 16 tahun waktu saya ketemu. Nah, nanti bisa ditanya, sekarang tadi kan ada acara ulang tahun tuh, ada acara kue-kue ditiup, lilin, lalu ada potong-potong kue, tuh Kak Salsa di asramanya ya. Ditanya sama Kak Dea sama Kak Salsa, gimana rasanya 17 tahun? Gimana rasanya? Bisa tanya apa aja ya gitu. Nah, jadi kalau kita umurnya masih di bawah 18 tahun, itu ada apa-apa tuh harus izin dulu sama orang tua, sama mama, sama papa, sama ayah, sama ibu. Jadi aku minta izin ke mamanya Kak Dea. Jadi waktu itu di kepala ketika ketemu Dea, saya hanya Dea cerita bagaimana pengalaman dia magang di sebuah museum. Teman-teman pasti udah pada pernah ke museum kan, anak-anak yang di sini. Nah, jadi tuh Kak Dea cerita bagaimana pengalaman Kak Dea waktu kerja magang di museum. Yaitu Kak Dea bilang waktu itu dia ditugaskan untuk menjadi visitor guide. Apa itu? Guide untuk pengunjung anak gitu. Terus Kak Dea kan tahu sendiri tadi anak-anak ngerti kan kalau Kak Dea nggak bisa lihat. Nah, Kak Dea terus bilang, loh aku nih nggak bisa lihat gitu. Aku tolong dong kalau misalnya bisa dikasih tugas yang lain gitu. Anak-anak lari-lari kan susah gitu. Walaupun Kak Dea pasti bisa. Nah terus Kak Dea boleh nggak dikirimin file dari visitor guide atau pengunjung gitu supaya dikirimin lewat email. Nah, kemudian sama Kak Dea visitor guide atau apa ya bahasa Indonesianya visitor guide, Bahani? Apa ya? Aku juga lupa. Petunjuk pengunjung ya? Ya, yang ngarahin, yang mengarahkan. Mengarahkan. Buku arahan pengunjung. Nah, kemudian sama Kak Dea diedit dan kemudian editannya itu ternyata adalah sebuah cara untuk membuat para pengunjung disabilitas atau para difabel. Nah, teman-teman anak-anak ada teman-teman yang disabilitas nggak? Teman-teman yang misalnya tuh di SD-nya yang nggak bisa lihat,
yang nggak awas gitu, ada yang ini nggak, ada yang tuli nggak gitu. Nanti bisa cerita dan bisa tanya ya gitu. Jadi gimana komunikasi dengan mereka. Jadi kurang lebih ketika ketemu sama Kak Dea, terus Kak Dea cerita seperti itu, dan bagaimana Kak Dea kemudian bilang yang punya yang punya museum aja tuh nggak kepikiran kalau ternyata museum tuh harus bisa diakses atau dikunjungi oleh orang-orang disabilitas gitu. Ya, dan aku ngedengernya langsung wah gitu, ini seru banget nih Kak Dea gitu. Nah terus abis gitu aku ajak lagi satu kali pertemuan, dan setelah itu aku tahu aku pengen ngerekam kehidupan atau cerita Dea. Nah, kemudian dia memperkenalkan saya ke Salsa, dan setelah dapat izin dari orang tua, mulailah dibikin proses produksinya. Begitu kurang lebih Bu Hani. Ya, terima kasih Mbak Ucu. Sangat jelas ya semuanya. Coba anak-anak siapa yang mau bertanya boleh di typing di chatnya. Panitia, apakah sudah ada pertanyaan? Sambil kita menunggu, aku juga mau menyapa Kak Dea ya. Halo Kak Dea. Di unmute dulu Deanya. Halo Kak Dea. Halo. Apa kabar? Selamat pagi. Iya, pagi. Kalau di sana malam ya? Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya cuma sedikit menanyakan perasaan apa ketika Kak Dea sebagai tokoh dalam film Sejauh Ku Melangkah, perasaannya bagaimana? Ya seru dong karena tiap hari disorot. Tapi ya, iya, maksudnya aku senang karena kan aku kan tidak sering ke Indo kan, ke Indonesia, dan film ini kesempatan aku connect sama Salsa lebih sering karena memang kan biasanya kita sibuk, tapi karena film ini bisa jadi sering ngobrol lagi, sering banget. Bisa sering sekali. Ya, terima kasih Kak Dea. Senang ya terlibat dalam tokoh film Sejauh Ku Melangkah. Saya sekarang akan menyapa Kak Indri, Kak Salsabila ya? Kak Salsabila itu tinggal di Bekasi ya, Kak? Kak Salsabila? Iya, halo. Iya, halo Kak Salsabila. Terima kasih telah hadir, meluangkan waktu. Iya. Kak Salsabila, saya mau menanyakan, Kak Salsabila juga bagaimana rasanya ketika sebagai tokoh berada sebagai tokoh film Sejauh Ku Melangkah? Wah, iya. Aku senang banget karena benar apa yang dibilang sama Dea tadi. Karena maksudnya aku sama Dea itu sudah berteman dari kecil, jadi kayak sekarang tuh bisa komunikasi, bisa deket lagi, bisa ini tuh senang banget. Dan selain itu juga aku bisa melalui film ini aku ataupun Kak Dea itu kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman sama teman-teman di luar sana gitu. Ya, terima kasih Kak Dea. Sudah banyak chat ya? Sekarang kita lihat. Dari Queen. Selamat pagi semua. Aku Queen, kelas 4, SD Negeri Pabaran 1. Mau bertanya, film Sejauh Ku Melangkah terinspirasi dari mana ceritanya? Katanya Mbak Ucu, Kak Dea, Kak Indri.
tadi sudah saya jelaskan ceritanya Oh iya, inspirasi ya. kehidupan Kak Dea dan Kak Salsa. Jadi saya Mana Bu merekam aja Hatijah? bagaimana mereka sekolah kayak gitu. Iya. Tadi ada yang nanya kayaknya Kak Dea Oh umur ini, berapa? iya di sini ada Bu Hatijah ya. Selamat pagi menjelang siang. Pertanyaan untuk Mbak Ucu, dengan keterbatasan sekolah yang belum, mana sih Bu? Iya boleh, bukan. Bantu ya. Ini ada kepala sekolah dari Bojong berapa dijahit? Bojong 2 ya? Bojong 2. Ada kepala sekolah dari Bojong 2, luar biasa. Alhamdulillah partisipasi kita banyak sekali ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Hatijah, yaitu mana jalan lagi dia? Sebentar. Ya, dengan keterbatasan sekolah. Bu Hani, mangga. Dengan keterbatasan sekolah yang belum memiliki kelas inklusif, upaya apa yang bisa kami lakukan jika suatu saat kami menerima siswa inklusif, atau sebaiknya kami jangan menerima siswa yang berkebutuhan khusus, tunanetra atau tunawicara? Pertanyaannya, Mbak Ucu. Nah, kalau terima kasih Ibu, pertanyaannya sangat jujur. Sebenarnya saya kalau yang terkait dengan fasilitas dari Kementerian Pendidikan sendiri atau yang langsung di bawah provinsi maupun kabupaten, mungkin Ibu dan Bapak yang lebih tahu situasinya di lapangan dan di sekolah. Tapi kalau saya sarankan gitu, justru kasih kesempatan yang sama. Karena kita mohon kalau bahasa Inggrisnya tuh bisa nggak berada atau memakai sepatu orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ibu membayangkan ibu punya anak dengan disabilitas, baik itu tuli, buta, atau tunadaksa, terus kan ingin sekali supaya anaknya cepat belajar ya. Maksudnya tuh kalau yang terjadi dengan Dea dan Salsa sebagai tokoh film gitu, justru mamanya memperjuangkan Dea untuk sekolah inklusi, untuk sekolah yang sama, tapi ditolak kan. Nah, sekarang sudah ada undang-undang disabilitas, berarti kan seharusnya turunannya adalah adanya juga ketersediaan pendidikan bagi anak-anak atau siswa disabilitas gitu. Nah, bagaimana kemudian memfasilitasinya gitu. Kalau nanti sebenarnya saya bisa cerita ya, bagaimana dia ketika SD. Memang itu tugas orang tua juga, tapi juga merupakan tugas guru juga dibagi itu. Kalau juga bisa tanya nanti ke Dea bagaimana ketika dia SD di Amerika. Kalau saran saya diterima Bu, karena justru yang terjadi dengan tidak memberikan kesempatan yang sama, kita sudah ikut melakukan diskriminasi atau peminggiran atau pembedaan gitu. Dan pembedaan untuk anak berkebutuhan khusus terkait dengan pendidikan itu sesuatu yang sangat sekarang mau kita perjuangkan bersama untuk tidak dilakukan lagi gitu. Nah, kalau memiliki sekolah kan memiliki hak atau keberdayaan untuk menjadi institusi yang mengajari tentang pendidikan, pengetahuan gitu, maka pendidikan dan pengetahuan juga adalah hak asasi seluruh manusia, termasuk mereka yang dengan disabilitas. Bahwasannya gurunya belum ada, ininya belum ada, diusahakan dibuat seinklusif mungkin atau difasilitasi sebisa mungkin dari sekolah. Misalnya tadi kita bisa melihat kan, memang kayak Dea gitu dibikinkan bagaimana sih caranya supaya aksesibel anak-anak dengan disabilitas tetap mengikuti matematika gitu. Nah, menurut saya harus juga ada upaya kalau memang mau gitu. Jangan kalau ditolak itu menurut saya tindakan yang kalau bagi para hak aktif disabilitas itu katanya kejahatan. Tidak boleh lagi kita menolak anak disabilitas ini walaupun kita belum mampu. Tapi coba tanya sekarang sama Dea atau sama Salsa, bagaimana pengalaman mereka ketika di SD. Karena Dea SD-nya kan di Amerika, terus Salsa SD-nya di Indonesia. Dan untuk hal yang bagus mari kita belajar, dan untuk hal yang sudah tidak boleh kita lakukan lagi, mari kita ubah ke depannya supaya lebih baik gitu.
Boleh nggak Dea sama Salsa sharing tentang hal ini? Salsa mungkin yang dari Indonesia ya keterbatasan fasilitas, keterbatasan SDM yang mungkin kami punya. Jadi Mbak Salsa juga ikut merasakan gitu. Karena punten ya Mbak Ucu ya, karena kondisi di sekolah kami keterbatasan ruangan, keterbatasan guru. Memang di undang-undang sekarang tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan. Tapi kadang-kadang karena saya juga kebetulan pernah ngajar di Pabuaran 1, jadi di Pabuaran 1 dulu sempat sempat menerima anak yang memang berkebutuhan. Mungkin Bu Hani kali yang kenal ya, dengan dia punya penyakit epilepsi ya Mbak ya. Jadi ketika dia belajar kadang langsung pingsan, dan itu kami terima di SD Pabuaran 1 karena memang itu sudah hak anak untuk diterima. Nah, kebetulan sekarang saya ada di SDN 22. Dari sisi ruangan memang kurang, dari sisi SDM kurang. Walaupun dari beberapa kami mendapatkan kayak pelatihan ya, bagaimana pembelajaran dari sisi inklusifnya. Cuman ya itu tadi, apa kami sebaiknya jangan menerima, khawatirnya tidak maksimal ke anak tersebut, atau sebaiknya kami menerima. Tapi memang itu secara undang-undang kami harus menerima. Iya. Kalau menurut saya ngerti sih Bu, keterbatasannya saya paham. Tapi sekarang kan mungkin adalah caranya, saran saya sih, gimana caranya para guru-guru, terutama kepala sekolah gitu, harus bersama nih Bu. Kalau yang saya sarankan sih, sebenarnya tuh kalau di beberapa tempat, saya pikir di Bogor deh, sudah ada namanya Wahana Inklusi Indonesia. Nah, coba jadi sekarang bagaimana sekolah-sekolah bermutual atau berkolaborasi dengan organisasi-organisasi disabilitas. Sebenarnya sih harusnya tidak seperti itu ya, dalam artian bisa langsung bicara ke tingkat yang lebih tinggi di provinsi atau di kabupaten. Tapi pada kenyataannya itu dia memang Bu, seperti yang dikeluhkan oleh Dea, oleh Salsa, oleh kita semua, pada kenyataannya undang-undangnya belum diaplikasikan, ya kan gitu. Nah, kalau memang belum gitu, gimana caranya? Nah, sebenarnya kita harus bikin rekomendasi, harus bikin pernyataan dan statement-statement yang disampaikan ke pemangku kebijakan sih gitu. Dan saya harap itu bukan cuma sekedar teori, memang harus ada orang di lapangan atau dalam istilah lain di grassroots ya, di akar rumput gitu. Ibu-ibu guru sekolah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang anaknya disabilitas, dan juga LSM atau organisasi untuk hak disabilitas bareng-bareng. Jadi suaranya lebih kuat. Kebayang sih Bu, kebayang. Tapi mohon jangan ditolak. Iya. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pun kami kepala sekolah sudah semakin berkebutuhan. Jadi sebenarnya di Kecamatan Kemang, karena kami sekarang kebetulan ada di Kecamatan Kemang, sudah akan ada satu sekolah negeri yang akan difasilitasi kelas inklusif dari bangunan sekolahnya, dari mungkin kamar mandinya, MCK-nya, itu khusus untuk yang inklusif. Cuman realistisnya belum terrealisasi gitu. Betul. Ya itu, jadi ibaratnya anak-anak yang memang berkebutuhan jadi nyelip ke sekolah negeri, atau orang tua yang memang paham betul kebutuhan mereka disekolahkan ke sekolah swasta yang memang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan. Jadi kalau sekolah-sekolah bahkan ada beberapa sekolah yang memang secara terus terang mengatakan kami belum ada kelas inklusif gitu. Fasilitas memang. Atau Mbak Salsa, Ibu pengen tahu cerita Mbak Salsa, karena tadi nggak ada di filmnya itu, nggak ada ketika dia di SD ya. Coba Sa, cerita Sa, apa yang dilakukan dan bagaimana perasaanmu? Itu penting. Tadi kan Ibu Guru cerita tentang bagaimana susahnya, dan ini yang kita selalu obrolkan ya di setiap pemutaran. Belum siap gurunya, belum siap sekolahnya gitu.
Kalau sekarang kita ketemu langsung dengan ibu guru dan sekolahnya gitu. Nah, sekarang ceritakan bagaimana perasaan Salsa di kelas gitu, kesepian, diacuhkan, tapi kan harus Salsa yang cerita. Biar kita bisa tahu dan kedepannya kita lebih baik semua berjuang untuk teman-teman. Minta waktu ya Bu Hani. Mbak Salsa biar cerita. Di unmute tolong Salsa. Nah, hilang. Iya, sudah terdengar. Udah, saya cuma putus-putus. Mungkin faktor Ya, jadi saya inklusi itu sejak SD, sejak kecil, dan waktu itu kebetulan juga inklusi itu saya waktu itu gitu. Jadi benar-benar masih pemula banget, masih awal banget. Jadi ketika di kelas 1, ketika saya baru masuk, itu tuh gimana ya, saya ngerasa jujur sedih banget gitu, karena ketika saya di kelas 1 itu benar-benar dicuekin di dalam kelas itu. Jadi nggak bisa ikut pelajaran seperti teman-teman yang lain gitu. Jadi cuma didiemin aja gitu di kelas. Jadi hanya di absen aja gitu. Nggak ikut di dalam pelajaran gitu. Karena mungkin memang baru ini kan, dan terus akhirnya nenek saya yang coba ngomong ke sekolah, ngomong ke guru-gurunya gitu, kalau saya tuh pengen ikut sama gitu kali ya, diberikan sama belajar. Mbak Salsa. Ya, seperti itu sih ceritanya. Terus untuk di SD waktu itu juga belum ada kayak buku bacaan braille, karena kan kalau kita nggak lihat kan baca bukunya tuh harus diraba pakai huruf braille. Jadi pas saya SD waktu itu, jadi saya dan keluarga yang benar-benar membraillekan buku yang kita dapat dari sekolah itu, karena buku yang dikasihkan buku berupa buku awas ya, tulisan awas gitu. Jadi saya nggak bisa baca, jadi ya saya dan keluarga yang membraillekan supaya saya bisa baca juga, bisa belajar sama teman-teman yang lain. Ya. Bu Hani. Jelas nggak, Bu? Iya, maksud kenapa? Izinkan saya ngobrol lagi dengan Mbak Ucu ya. Oh iya, boleh.
Nah, mungkin itu yang kami khawatirkan dari pihak sekolah, khawatirnya justru siswa-siswa yang mungkin ada keterbatasan ketika masuk sekolah negeri seperti sekolah kami itu merasa agak tidak terakomodir keinginannya, merasa tidak tidak terperhatikan oleh kami. Makanya kami kadang menyadari hal itu sehingga ya itu tadi pertanyaan saya yang di akhir, apa jangan menerima gitu loh, karena memang keterbatasan itu, keterbatasan SDM-nya, keterbatasan buku ya Neng Salsa ya. Jadi kami mungkin tidak ada yang seperti itu di SD negeri. Jadi gimana ya Mbak Uju untuk menyelesaikan kira-kira ruwetnya gitu untuk inklusif itu? Kalau pemegang kebijakan, insya Allah mereka sudah memperhatikan dari Kabupaten Bogor akan ada kelas-kelas percontohan di setiap kecamatan untuk kelas inklusif. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi, masih menunggu waktu setahun mungkin, tapi memang wacana itu sudah ada. Atau Mbak Uju punya link-link khusus yang bisa kami diskusikan di luar Zoom ini, karena memang ini menarik ya pembahasannya, tidak cukup kayaknya dengan waktu sampai jam 12 gitu ya. Bu Hani mohon izin, Mbak Uju mungkin Iya, ada Bu. link yang ini. Suara saya di unmute ya? Iya. Bu, kalau bisa jangan ke saya, karena saya kan bukan dari orang yang kebijakan, Ibu salah bicara ke orang. Kalau menurut saya justru harus didesak itu yang atasannya. Saya bukan siapa-siapa, hanya bikin film, Bu. Tapi kalau misalnya kalau Ibu keluar dari profesi Ibu, terus Ibu kemudian menjadi salsa, Ibu tiba-tiba buta, gitu kan? Atau Ibu punya anak buta, apa yang akan Ibu lakukan? Ibu ingin berjuang untuk mereka enggak? Gitu aja. Nah, sekarang Ibu posisinya di pengajar. Nah, kalau jadi pengajar, kan dari awal adalah tugasnya untuk mengajari. Jadi kalau misalnya kalau terkait dengan link, sebenarnya yang saya tahu sih ada Wahana Inklusi Indonesia, sekarang internet sudah banyak misalnya gitu, kita bisa cari apa aja yang terkait di Bogor. Dan menurut saya justru saya senang bertemu dengan, saya dikasih tahu sekar, ada Mbak Hani yang pengen bikin pemutaran kayak gitu. Oh iya, terus anak-anak SD ada juga di SD Sumberjo yang melakukan pemutaran. Nah, sama banyak sekali ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang gigih. Jadi kalau kami hanya memperlihatkan ini loh strugglingnya kalau misalnya memiliki anak atau menjadi orang buta atau menjadi orang tunanetra atau menjadi orang tuli. Dan kita semua harus mampu memfasilitasi mereka bagaimana supaya menjadi manusia yang sama gitu. Jadi kalau misalnya tadi Ibu sekedar bertanya, saya tentunya bisa nanti Mila atau teman-teman di Impact Campaign bisa menghubungkan dengan dari Wahana Inklusi, tapi ini adalah permasalahan kita bersama ya tadi itu semuanya. Yang tujuan pembuatan film ini adalah mengencourage atau membuat kita semua harus berani bicara, bukan ke kita lagi, bukan ekonya, bukan mengadukan atau bicara di antara kita, tapi ke atas, Bu. Justru tadi ke ke kabupaten, ke provinsi yang masih sudah ada ya, tadi juga sudah ikut. Tetapi tindakan yang yang tadi Ibu sudah dipersiapkan. Betul. Nah, itu sekarang sebenarnya lebih kita harus bersama-sama, lebih seperti itu sih. Jadi film suaranya, ini, Mbak. Saya sih, halo, bagaimana? Kalau bagi saya, film ini akan menjalankan perannya gitu, dan di beberapa tempat, misalnya sudah ada rencana untuk mengundang dari dinas sosial. Saya sudah ketemu dengan Dirjen Pendidikan Khusus Pak Sanusi kayak gitu. Tetapi yang dia bilang sudah ada, tapi kami menyadari keterbatasan. Jadi tugas kami, Dea Salsa juga yang telah menginspirasi gitu. Tugas film ini adalah untuk dilihat lebih banyak orang. Nah, kalau misalnya Ibu bisa merekomendasikan atau seperti yang ada di film ini gitu.
film sebut judulnya, terus Ibu bilang bahwasannya sudah saatnya pemerintah tidak hanya melakukan teori saja, tapi justru penerapannya bagaimana untuk membantu sekolah-sekolah yang seperti sekolah Ibu, yang fasilitasnya sedikit, masih ada sekolahnya terbatas gitu. Kan susah, saya kebayang sih Bu. Tapi menolak anak-anak bagi saya itu adalah tindakan yang justru menghapus ruang inklusi dan membuat diskriminasi semakin tebal. Ya, terima kasih Bu Khotijah, Mbak Ucu. Di sini ada satu lagi pertanyaan ya dari anak-anak nih untuk Kak Dea sama Kak Salsa. Iya. Bagaimana cara menjalin hubungan antara jarak jauh Amerika dan Indonesia tentang persahabatannya, Kak Dea? Bagaimana Kak Dea, Kak Salsa? Menjalin komunikasi maksudnya itu. Iya. Iya, kita biasanya pakai SMS, WhatsApp. Iya, WhatsApp ya. Biasanya kayak yang tadi di film ya, ada FM, Iya, ada video call. Persis. Ya. Itu satu lagi, bagaimana cara bersosialisasi dengan lingkungan dengan keterbatasan fisik seperti ini, katanya seperti itu. Bersosialisasinya seperti apa? Maksudnya, aku sih punya campuran. Kalau aku punya campuran pas aku sekolah, bukan SD sih, pas SMA, aku punya lingkungan teman-teman yang tidak bisa lihat dan yang bisa lihat juga. Jadi dua sahabat aku tuh yang di Amerika sini, mereka juga tidak bisa lihat, tapi aku juga punya sahabat yang bisa lihat. Dia mau jadi dokter kayaknya. Terus ada juga terus ada anak katanya yang bilang berdoain cita-citanya kita, jadi terima kasih. Terima kasih Kak Dea, Mbak Ucu, dan Kak Salsabila. Dan terima kasih untuk para peserta yang menjawab pertanyaan. Di sini kita mau ada kuis, Kak. Untuk anak-anak, iya, untuk anak-anak. Ada 3 pertanyaan ya, anak-anak. Nanti yang menjawab pertanyaannya itu nanti akan ada sesuatu hadiah. Yang ya nanti bisa kalau menjawab pertanyaan bisa panitia bisa dilihat ya siapa yang duluan menjawab pertanyaannya. Mbak Hani, ini aku boleh ini nggak sebelum kuis? Boleh tahu nggak apa namanya pendapat anak-anak yang pernah punya teman baik itu yang tunanetra ataupun yang tuli ataupun yang penyandang disabilitas lainnya? Ada yang berani bercerita nggak ke kita? Terus kalian anak-anak ada yang siapa nih yang mau? Berani berbicara? Arsya mana? Arsya? Ya. Marlika? Mana Arsya? Itu sudah ada. Ini siapa? Ini ya? Silvana ya? Ini? Sudah ada. Silvana. Ya. Mana? Ya. Arsya. Kak Arsya. Kak Arsya. Belajar masih Kak Silvana. Iya Bu. Iya Bu. Ya. Tadi Mbak Ucu nanya ya. Mau cerita ya? Pernah ketemu gimana yang apa namanya yang kamu rasakan atau kalau ngelihat atau punya teman baik itu tunanetra ataupun tuli itu gimana cerita dong?
Iya, jika ada jika teman bisa Itu ada Ayu tuh katanya. Siapa ya aku bingung. ya kita harus saling membantu. Begitu cerita. Terserah kakak mau cerita gimana. Tuh Arsya sudah ada Arsya. Ya Arsya silahkan Sya. Tapi masih di unmute. Ya Bu, ya ada saya dulu. Arsyanya gimana Sya? Gak kedengeran, Arsya gimana? Di rumah. Apa yang mau diceritain ketika tadi kan diminta cerita tuh kalau punya teman. Ya kalau ada nggak teman? Tuh. Ya udah deh, silakan atau kalau kalau mau kuis silakan maaf di sini juga. Iya wah di sini juga lagi hujan Kak, jaringannya mungkin ini ya. Iya. Putus-putus iya. Iya. Nah, terima kasih ya Kak, lucu semuanya. Kuis ya, anak-anak dengerin ya. Pertanyaan pertama. Yang bisa jawab nanti bisa di chat atau handset yang ada di ini ya, ada di Emotion ya. Yang pertama, siapa nama lengkap sutradara atau produser dari film Sejauh Ku Melangkah? Tuh gampang banget, pasti bisa. Ayo jawab. Dijawab siapa nama ya. Yang kedua, tokoh film siapa saja yang ada di dalam film Sejauh Ku Melangkah? Tokoh film siapa saja yang ada di dalam film Sejauh Ku Melangkah? Namanya lengkap ya, harus lengkap, gak boleh nama panggilan, harus lengkap tadi. Nah, yang ketiga, apa saja makna film Sejauh Ku Melangkah? Yang ketiga, apa saja makna film Sejauh Ku Melangkah? Yang pertama tadi pertanyaannya siapa? Yang duluan siapa nih? Kita lihat ya. Siapa Bu yang pertama? Hah? Ada yang lengkap loh. Yang pertanyaan pertama Arsya duluan tadi di chat. Oh iya, Arsya ya. Oh iya, betul. Kalau yang pertanyaan kedua, Yang kedua. Siapa sekarang? Nama yang lengkap Andrea Carla Darmawan, Indri Alivia. Saya lihat tuh tadi. Tapi nggak tahu siapa. Banyak banget ini. Yang kedua siapa? Tadi juga Sekar film tuh, makna film, arti persahabatan katanya bagus tuh. Kalau yang kedua yang jawabnya lengkap dan tepat ada Zenisa dan Maroni. Zenisa. Yeay. Terus yang ketiga. Iya, Zenisa ya. Iya. Yang pertama kali lengkap dan komplit. Ya. Terus kalau yang ketiga makna film. Bentar, panjang. Arti persahabatan Kak Dea sama Kak Salsa. Kalian punya sahabat nggak di SD? Dea Febriana nih jawab tentang persahabatan. Dea Febriana. Oh, Arsya jawab bahwa jangan menyerah. Betul Arsya. Jangan menyerah ya, kita belajar dari Kak Dea sama dari Kak Salsa ya. Ya, sudah semua ya. Terima kasih Kak Sekar, Mbak Uju. Dan alhamdulillah banget ini yang tadinya aku data cuma beberapa siswa ternyata banyak yang masuk karena antusiasnya partisipasinya untuk
untuk mengikuti acara ini alhamdulillah banyak. Dan terima kasih banyak untuk Kak Ucu, Kak Dea, Makasih Mbak Hani, Kak Salsa, SD Kak Pabuaran Sekar. Bogor, Ibu Hotima, Ibu. Iya. Kak Dea dan Kak terima kasih Salsa juga banyak dapat semangat dari teman-teman semua. Iya, di chat juga banyak Makasih. banget semangatnya. Jangan menyerah untuk persahabatan katanya. Oh. Ya. Kita Tetap berarti jaga semuanya kesehatan. Kak Hani, berarti semuanya jangan menyerah. Ibu guru jangan menyerah. Dea Salsa jangan menyerah. Iya. Anak-anak jangan menyerah belajar lagi masa Zoom. Kita semua jangan menyerah. Aduh, jangan kena COVID juga. Kebanyakan semua kebanyakan seperti itu ya di chatnya. Jangan menyerah pemain film. Oh, terlambat ini yang ngechat. Ya, semoga dalam masa pandemi ini kita semua bisa tetap belajar, tetap semangat untuk belajar, tidak saling ya, pokoknya kita saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, dan itu dari semua ini juga kita bisa dapat banyak pembelajaran dari film ini ya. Iya, sampai jam 11 ya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya selaku moderator dan MC dan semua panitia, karena memang kita juga sebenarnya belum benar-benar bisa gitu. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, salah perbuatan, dan terima kasih banyak untuk peserta dan tim dan Kak Ucu semuanya telah hadir, saya kembalikan ke MC ya semuanya. Terima kasih Bu Hani Nur Fadila sebagai moderator yang telah membawakan sesi diskusi kita dengan sebagai moderator yang sesi diskusi kita dengan sangat luar biasa, dan Ibu Hani itu inisiator ya, pembicara dan moderator yang ini manfaat dan segala keseruan kita dari awal sampai akhir dan menjadi motivasi kita di masa yang akan datang. Jangan lupa itu add Instagram. Selamat ya, makasih. Iya, terima kasih. Hani, Dea, Iya, Salsa. terima kasih semuanya. Bapak dan Ibu, terima kasih. Iya. Sekar, Mila, Mas Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baru. Makasih ya Mbak Dea. Udah ya, kita bisa.